Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, rezeki yang baik, halal dan berkah, serta segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Halo sahabat muslimah, semoga kalian senantiasa mendengar cerita inspiratif dari saya ya, dan tidak bosan mendengar kisah tersebut. Semoga para pendengar bisa diberikan kesehatan, rezeki yang berkah dan halal, dan dimudahkan segala rezekinya. Amin amin rabbal alamin. Kisah kali ini saya ambil dari dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin surga. Ia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, merupakan seorang sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Dia memeluk Islam ketika berumur 17 tahun. Suatu hari dalam hidupnya, ia didatangi Abu Bakar AS Syahidi yang dikenal sebagai orang yang ramah. Abu Bakar lantas mengajak Sa'ad untuk menemui Nabi Muhammad SAW di sebuah perbukitan dekat Mekah. Pertemuan itu mengesahkan bagi Sa'ad. Ia pun segera menerima risalah Nabi Muhammad SAW dengan tangan terbuka. Sejak saat itu, Sa'ad menjadi salah satu sahabat yang pertama masuk Islam, yakni dalam era Mekah atau sebelum hijrah. Silsilahnya secara tidak langsung bersambung dengan Rasulullah SAW. Aminah binti Waqab, yakni ibunda Nabi Muhammad SAW, berasal dari suku yang sama dengan Sa'ad, yaitu Bani Zuhrah. Karena itu, Sa'ad juga sering disebut sebagai Sa'ad Zuhrah atau Sa'ad dari Zuhrah. Pria ini memiliki banyak keutamaan. Suatu saat ia pernah disambut Rasulullah SAW dengan gembira. Rasulullah SAW begitu membanggakan Sa'ad. Beliau bersabda, "Ini dia hukum. Siapa orang yang punya paman seperti pamanku ini?" Kakeknya Sa'ad adalah Uhaib, putra dari Manaf. Ia menjadi paman dari ibunda Rasulullah SAW. Sa'ad dan anak panah pertama. Setelah itu, Sa'ad bin Abi Waqqas juga merupakan orang muslim yang pertama kali melepaskan anak panah dalam jihad Islam. Dia pula yang mula-mula terkena anak panah dalam kancah jihad. Pernah suatu kali Rasulullah SAW bersabda, di tengah perang Uhud, panahlah hal Sa'ad, ibu bapakku menjadi jaminan bagimu. Ali bin Abi Thalib juga berkata, tidak pernah Rasulullah mengatakan ibu bapaknya sebagai jaminan seseorang kecuali untuk Sa'ad. Sa'ad adalah seorang kesatria muslim yang paling berani. Ia mempunyai doa kekuatan dan sangat ampuh. Panah dan doanya, jika ia memanah, pasti tepat sasaran. Jika ia berdoa, maka akan dikabulkan doanya. Hal ini tidak lepas dari doa Rasulullah untuk Sa'ad. Suatu hari Rasulullah SAW menyaksikan sesuatu dari Sa'ad yang mengenaskan hati beliau. Maka Rasulullah SAW pun bermunajat, "Ya Allah, lapangkanlah benda panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan kabulkan doanya." Demikianlah dari Sa'ad menjadi masyhur lantaran doanya disebut makbul. Kelak ketika fitnah menjadi pada zaman kekhilafan Ali bin Abi Thalib, saat mendengar seorang laki-laki memaki Ali, Tailah dan Subahir, orang itu bahkan terus menolak berhenti mencaci maki. Maka Sa'ad pun berkata, "Kalau begitu, akan saya doakan kamu kepada Allah." Laki-laki tunduk lantas berkata, "Rupanya kamu hendak
menakutiku seolah-olah kamu seorang nabi. Maka saat pun pergi wudhu dan melakukan salat 2 rakaat. Kemudian berdoa, "Ya Allah, kiranya menurutmu ilmumu laki-laki ini telah memaki segolongan orang-orang yang telah memperoleh kebaikanmu dan tidaklah hendak mengundang amarah murkamu. Maka mohonlah dijadikan hal ini sebagai pertanda dan pelajaran." Tidak lama kemudian, tiba-tiba dari salah satu pekarangan rumah muncul seekor unta liar dan menabrak laki-laki tadi sehingga meninggal. Masya Allah, luar biasa sekali dari doa sahabat Nabi. Doa yang diucapkan seperti seujung panah yang menancap tepat pada sasarannya. Luar biasa sekali dari kisah ini. Kita dapat belajar bahwa kita tidak boleh menzalimi orang dalam keadaan apapun, dalam keadaan terpuruk apapun, karena itu bisa menimbulkan sakit dan orang tersebut bisa saja berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhannya, memohon, lantas kita adalah masalah besar. Kita akan mendapatkan masalah yang tidak, bahkan di luar pikiran kita. Semoga dari kisah tersebut menginspirasi kita semua dan mohon dimaafkan segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.